Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada satu pertanyaan yang seringkali menggelitik dalam batin saya, menyangkut mengapa orang Katolik itu kok tidak mudah bereaksi ketika agamanya itu dinista. Atau kenapa kita sulit menjumpai reaksi resmi Gereja Katolik menyangkut penistaan-penistaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik adalah sebuah komunitas beriman yang mengalami begitu banyak cibiran, begitu banyak penolakan di sepanjang sejarah keberadaannya. Nah, hal itu muncul baik dari dalam kekristenan sendiri maupun dari luar kekristenan. Namun, sekali lagi, mengapa kita sulit menjumpai tanggapan resmi atau tanggapan dari otoritas menyangkut penistaan-penistaan? Saya berpikir ada dua hal yang menjadi latar belakang dari hal ini. Yang pertama, itu menyangkut potret kemanusiaan sejati, yaitu Yesus Kristus. Gereja Katolik percaya bahwa potret kemanusiaan sejati, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagaimana menanggapi musuh, bagaimana kita menanggapi orang yang membenci kita, bagaimana menanggapi orang yang menganiaya kita, semuanya bercermin pada diri Yesus Kristus. Ada banyak orang mengatakan, sebenarnya sangat manusiawi kalau kita membalas saat kita dipukul. Tetapi dalam perspektif Yesus Kristus, itu tidak demikian. Manusia sejati adalah manusia yang digerakkan, bukan oleh instingnya, tetapi digerakkan oleh keyakinannya, digerakkan oleh sistem nilai. Dan itu kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Dia tidak hanya berkhotbah, dia tidak hanya menyampaikan pesan, dia tidak hanya mengajar, tapi dia membuktikan itu. Manusia yang dewasa, manusia yang sejati, itu bukan digerakkan oleh instingnya, tetapi digerakkan oleh sistem nilai, digerakkan oleh keyakinan. Nah, Gereja Katolik belajar untuk bertumbuh dan hidup berdasarkan sistem nilai dan sistem kepercayaan yang diwariskan oleh Yesus Kristus itu. Maka dari itulah, Gereja Katolik melihat bahwa kedewasaan hidup itu diukur dari kemampuan kita dalam melampaui hal-hal emosional. Bagaimana kita melampaui kebencian, bagaimana kita melampaui sakit hati, bagaimana kita melampaui kekecewaan, amarah, dendam, dan lain-lain, itu menjadi ukuran dari kesejatian kemanusiaan kita. Yang kedua, Yesus Kristus adalah potret atau wajah Allah yang sebenarnya. Ini keyakinan dasariah yang kedua. Kalau yang pertama tadi, Gereja Katolik meyakini bahwa wajah kemanusiaan yang sejati yaitu Yesus Kristus. Dan yang kedua, Yesus Kristus adalah wajah kealahan yang sebenarnya. Sebagaimana Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu." Demikian kita percaya bahwa membunuh atas nama agama, membunuh atas nama Allah, bukanlah hal yang dikehendaki oleh Yesus Kristus sebagai potret atau wajah Allah itu. Kemahakuasaan Allah bukan terlihat dari ketika dia tidak tersentuh, tetapi ketika dia membiarkan dirinya kehilangan martabat kealahannya. Kemahakuasaannya bukan terlihat dari ketika dia berhasil mempertahankan diri, tetapi ketika dia berhasil mempersembahkan dan mengorbankan dirinya. Nah, saudara-saudari, namun apakah itu berarti bahwa Gereja Katolik tidak peduli ketika Yesus dilecehkan? Ada begitu banyak gambar-gambar, ada begitu banyak pemberitaan yang melecehkan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai tokoh joke, tokoh humor, atau dijadikan sebagai bahan lelucon. Bunda Maria juga diolok-olok dan dipermainkan. Tentu saja ada rasa sakit hati, tentu saja ada kejengkelan. Tetapi, saudara-saudari, cara terbaik untuk mencintai adalah dengan memeluk Dia yang kita cintai dan mati bersama Dia yang kita cintai di dalam pelukan, daripada menyerang para pembenci
dan kita mati tanpa sempat memeluk Dia yang kita cintai. Artinya, lebih baik mati dalam kasih daripada mati dalam kebencian. Saya sangka inilah yang menjadi dasar mengapa Gereja Katolik tidak menunjukkan reaksi-reaksi frontal ketika mendapati penistaan, ketika mendapati bulian, ketika mendapati pelecehan. Saya bangga sekali menjadi anggota Gereja Katolik. Saya bangga sekali menjadi imam dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik menjadi ruang dan rumah terbaik bagi saya dan bagi kita semua untuk mengenali Yesus Kristus. Di dalam rumah inilah terdapat pengenalan yang seimbang tentang Allah dan tentang manusia. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.